Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi, Bu. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum nih? Sudah, Belum, Bu. Bu. Oke, kalau misalkan udah sarapan, itu berarti tandanya kalian harus semangat dalam belajar. Walaupun kita pembelajaran jarak jauh, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Setuju semua? Setuju, Bu. Oke, sip-sip. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih. Ayo ketua kelas dipimpin. Ya, baik, Bu. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nanda Mutiara yang telah memimpin doa. Sebelumnya nih, sebelum kita memulai materi, Ibu ingin absen satu persatu. Jika namanya dipanggil, jawab hadir ya anak-anak. Yang pertama, Cicih Nonia. Hadir, Bu. Gabriel Oktiarensi. Hadir, Bu. Nanda Mutiara. Hadir, Bu. Oke, semuanya berarti hadir semua nih. Rajin-rajin ya anak Ibu. Nah, Ibu ingin menyampaikan peraturan pembelajaran hari ini. Yang pertama, semua siswa harus on cam selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, setiap siswa yang menjawab pertanyaan dari Ibu itu akan mendapatkan poin tambahan, yaitu 10. Makanya, nanti anak-anak semuanya harus aktif nih menjawab. Jangan takut salah, oke? Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan PowerPoint. Ibu izin share screen ya, boleh? Ya, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, hari ini materi kita mengolah data dengan rumus matematika. Bagaimana sih cara mengolah data dengan Microsoft Excel? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian formula dan fungsi matematika. Yang kedua, siswa dapat membedakan jenis-jenis formula dan fungsi matematika. Yang ketiga, siswa dapat mengoperasikan formula dan fungsi matematika pada program aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Jadi nanti kita di akhir akan ada praktik secara langsung di Microsoft Excel ya. Ada pertanyaannya nih, apa itu formula dan fungsi matematika? Kalau ada yang tahu boleh on mic? Saya tahu, Bu. Boleh? Formula itu perhitungan dalam Excel dengan rumus matematika. Tepat sekali. Selanjutnya, ada yang tahu fungsi matematika? Izin menjawab, Bu. Fungsi Boleh. matematika dalam spreadsheet itu rangkaian beberapa rumus matematika, bukan, Bu? Tepat sekali, benar. Terima kasih Gabriel dan Cici mendapatkan poin tambahan nih. Di sini sama ya, sama dari pengertian Gaby dan Cici, kalau formula atau rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet dengan rumus matematika. Sedangkan fungsi matematika itu adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Jadi, jika formula atau rumus matematika itu hanya rumusnya saja, rumus matematika. Dan jika fungsi itu ada beberapa rumus matematika yang tersusun.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan rumus matematika. Di sini ada yang bisa yang menyebutkan rumus matematika ada apa saja? Saya, Bu. Tidak, Bu. Boleh, Nanda? Jadi rumus matematika itu ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan perpangkatan. Ya, itu benar sekali. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perpangkatan, dan perkalian. Ibu ingin menjelaskan penjumlahan terlebih dahulu ya. Nah, jika penjumlahan di sini, jika di dua angka, yang contoh paling atas di sini dua angka jika diketahui angkanya. Jadi langsung aja nih, sama dengan angka pertama, yaitu 24 ditambah 48. Langsung enter, 72. Nah, jika contoh yang kedua, di sini jika di suatu sel terdapat angkanya. Jadi sama dengan, kita klik langsung C2-nya, yang ada angkanya, 24 ditambah 48 yang berada di D2. Nanti itu hasilnya akan sama, 72, lalu di enter. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan pengurangan. Jika langsung ada angkanya, sama dengan 24 dikurang 15. Dan jika di suatu sel terdapat angka, langsung saja nih, sama dengan C2. C2-nya ada berapa nih? 100. Dan D2 itu ada 75. Berarti 100 dikurang 75, 25. Rumus matematika yang ketiga, itu ada perkalian. Jika di perkalian di matematika di buku tulis, itu kan tandanya kali atau X kecil ya. Tapi jika di Microsoft Excel itu jangan salah. Tapi di sini rumusnya bintang. Nah, jadi kalau yang pertama itu angkanya sudah diketahui sama dengan 7 bintang 9. Nah, contoh yang kedua di sini, jika suatu sel terdapat angkanya. Langsung saja sama dengan A1 dikali B1. Nanti hasilnya akan ketemu 96. Selanjutnya ada pembagian. Nah, pembagian di sini tombolnya atau simbolnya itu slash. Sama dengan 20/10. Langsung enter. Nanti hasilnya akan muncul. Dan contoh yang kedua di sini, jika di suatu sel terdapat angkanya. Jadi langsung aja, saya maunya 44 dibagi 11. Berarti langsung aja nih sama dengan klik A1 atau 44-nya slash B1. Enter, hasilnya maka 44. Nah, rumus matematika yang terakhir nih, ada perpangkatan. Perpangkatan di sini tandanya V terbalik. Nah, V terbalik di sini, tekan Shift dan 6 secara bersama-sama itu akan muncul simbol seperti ini. Sama dengan 5, lalu tekan Shift dan 6, dipangkatin 2. Artinya ini 5 pangkat 2 ya. Kalau misalkan 5 pangkat 3, berarti ini tinggal ganti nih, tinggal ganti pangkat 3. 5 pangkat 2 berapa? Di enter, hasilnya 25. Nah, yang di contoh kedua, sama dengan C2, karena kita maunya 5 pangkat 2. Berarti sama dengan C2 dipangkatin D2. Itu hasilnya 25. Saya maunya 2 pangkat 5, Bu. Ya udah, berarti tinggal dibalik aja nih. Sama dengan D2 dulu. 2, lalu tekan Shift dan 6 secara bersama-sama, dan klik C2. Itu nanti 2 pangkat 5 artinya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan fungsi matematika. Di sini ada yang tahu nggak sih fungsi matematika di spreadsheet itu ada apa aja? Tidak, Bu. tahu, Bu. Oke, karena pada nggak tahu nih, Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama, itu ada fungsi faktorial. Fungsi faktorial ini, jika di matematika kan, saya mau mencari faktorial 5, Bu. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Harus satu-satu dulu nih. Tapi kalau di Microsoft Excel langsung saja. Sama dengan fact number.
FACT number. Nah, di sini dapat dilihat ya, Ibu mau memberi contoh satu aja nih, yang number 4. Artinya 1 kali 2 kali 3 kali 4. Sama dengan fact number. Nah, numbernya nih kita kalau mau di angka 4 berarti tinggal klik saja. Oh, B6, B6. B6, tutup kurung, enter. Maka hasilnya akan keluar 24. Selanjutnya, ada fungsi SQRT. Nah, di sini menghasilkan nilai akar suatu bilangan dengan bentuk penulisan sebagai berikut. Sama dengan SQRT, buka kurung, number, tutup kurung. Ibu akan menjelaskan satu saja. Number 4. Artinya kita mau mengakari 4. Akar dari 4 tuh berapa sih? Gitu. Sama dengan SQRT, buka kurung, klik saja nih. 4 ada di berapa? Di B5. Berarti B5, tutup kurung, enter, hasilnya 2. Selanjutnya ada fungsi log, menghasilkan bilangan logaritma berdasarkan angka atau bilangan yang diterapkan. Bentuk penulisan fungsinya sama dengan log, buka kurung, number, koma, base. Nah, base di sini artinya angka dasar logaritma itu sendiri. Kita mau mencari nih log 9 base 3. Artinya sama dengan log, buka kurung, 9 ada di mana ya? 9 ada di B6. B6, C6. Lalu di enter, maka hasilnya 2. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan fungsi log 10, menghasilkan bilangan logaritma berdasarkan base dengan angka atau bilangan 10. Bentuk penulisan fungsinya sama dengan log 10, buka kurung, number. Nih, misalkan kalau mau mencari log 10 dari angka 10, sama dengan log 10, buka kurung, langsung saja nih, klik B6-nya, yaitu 10, tutup kurung, enter, maka hasilnya 1. Nah, selanjutnya kita akan praktik mengolah data dengan rumus matematika di Microsoft Excel. Ibu sudah kirim ya Microsoft Excel-nya di grup, boleh dicek. Nanti kalau misalkan udah dibuka, bilang Ibu kalau udah siap. Sudah dibuka, anak-anak? Sudah, Bu. Langsung praktik di laptop kalian masing-masing ya. Jadi di sini ada daftar penerimaan pendapatan bengkel berkah. Nah, di sini ada bulan dari Januari sampai Mei. Di sini ada yang kosong nih, total pendapatan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Nah, total pendapatan, ada yang bisa ngasih tahu Ibu nggak nih, rumusnya kayak gimana sih total pendapatan? Boleh, Cici Nonia? Boleh, Bu. Jadi rumusnya sama dengan C3 atau pendapatan jasa di bulan Januari. Ya, langsung saja klik. Lalu ditambah D3 atau pendapatan lain-lain bulan Januari. Klik enter, Bu. Nah, benar. Lalu di sini tinggal drag saja nih. Jadi kita nggak usah capek-capek satu-satu. Februari, Maret, April, nggak usah. Jadi ini sama nih rumusnya nih. Tinggal bedanya C4, D4 karena di Februari. Bagus sekali. Selanjutnya laba sebelum pajak. Ada yang mau menjawab? Boleh, Nanda Mutiara? Baik, Bu. Mencari laba sebelum pajak itu rumusnya sama dengan E3 atau total pendapatan dikurang F3 atau biaya. Ya, benar sekali. Lalu enter. Langsung saja di drag. Selanjutnya pajak. Boleh, Gabriel? Iya, Bu. Pajak itu sama dengan 1% dikali C3 itu di pendapatan jasa bulan Nah, Januari. karena di sini ada keterangan pendapatan jasa, berarti kita cari pendapatan jasa bulan Januari.
Lalu enter. Langsung saja biar cepat di draft. Nah, boleh nih laba bersih nih terakhir. Siapa yang mau? Saya, Bu. Boleh, Cici? Laba bersih itu sama dengan G3 atau laba sebelum pajak dikurang pajak di H3. Oke. Enter. Enter. Nah, di sini ada ijo-ijo nih, Bu. Bisa nih kita ilangin. Pertama di blok dulu. Nah. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Udah paham semua? Kalau misalkan ada yang mau nanya boleh? Saya izin bertanya, Bu. Boleh, Cici. Kalau misalkan perhitungannya sekaligus tambah kurang kali bagi, itu bagaimana ya, Bu? Kalau diterapkan di Microsoft Excel? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi, bagaimana sih cara penulisan? Misalkan kalau tambah, kurang, kali bagi tuh jadi satu perhitungan gitu. Kan bingung ya? Nih, Ibu jelasin ya. Di sini Ibu langsung praktik nih. Cik, lihat Cik. Sama dengan, nah, Ibu akan mencari laba sebelum pajak bulan Januari ya. Sama dengan, kan total pendapatan dikurang sama biaya. Tapi kalau misalnya kita mau mencari total pendapatan, pendapatan jasa sama pendapatan lain-lain ditambah dulu kan. Jadi tinggal aja nih, jangan lupa dikurung. Kalau misalkan ada tambah, kurang, kali bagi itu jangan lupa dikurung. Pendapatan jasa ditambah, pendapatan lain-lain tutup kurung. Nah, laba sebelum pajak total pendapatan dikurang biaya. Berarti kan ada pencampuran nih antara tambah sama dikurang. Langsung saja nih dikurang. Enter. Hasilnya sama kan? 1.300.000, 1.300.000. Nah, Ibu akan memberikan contoh yang kedua nih, laba bersih. Laba bersih berarti laba sebelum pajak dikurang sama pajak. Berarti ini pencampuran dikurang sama sama dikali ya. Sama dengan laba sebelum pajak tuh buka kurung dulu nih, jangan lupa. Total pendapatan dikurang sama biaya. Nah, laba sebelum pajak kan dikurang nih. Lalu kita cari pajaknya nih, 1% dikali pendapatan jasa. Hasilnya sama kan? 1.280.000. Jadi kalau di sini pencampuran tambah dan kurang, kalau di sini pencampuran kurang dan perkalian. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Cici, jawaban Ibu? Jelas, Bu. Oke. Baik. Nah, untuk mereview materi, materi kali ini, Ibu akan memberikan quiz. Boleh anak-anak membuka web quizzes? Sudah terlihat belum, Nak? Sudah terlihat kodenya? Masukkan kodenya. Sudah. Oke. Harus nama asli ya. Jadi nanti di sini yang nilainya tertinggi akan mendapatkan tambahan 20 poin nih buat ulangan harian. Jadi harus semangat nih mengerjakannya. Kodenya ada 466174. Satu lagi nih. Oke, langsung saja kita mulai.
Oke, siapa tuh tadi? Udah kelihatan belum yang juara pertama? Ya, selamat kepada Cici Noni ya. Mendapatkan tambahan poin 20 untuk nilai ulangan harian. Oke, di sini bisa ketahuan ya, Cici benar semua. Bagi yang belum benar semua, itu nggak apa-apa. Jangan patah semangat. Nanti kita belajar lagi, oke? Terima kasih buat semuanya yang udah mengerjakan quiz. Selanjutnya, nah selanjutnya Ibu akan review nih sebentar. Suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa dapat langsung digunakan sesuai dengan kategori pengertian dari jawaban yang benar fungsi matematika. Dan soal yang kedua, bagaimana penulisan fungsi yang menghasilkan bilangan logaritma berdasarkan angka atau bilangan yang diterapkan? Itu jawabannya B, sama dengan log, buka kurung, number, dash. Yang ketiga, bagaimana penulisan fungsi yang menghasilkan nilai akar? Itu jawabannya C, sama dengan SQRT, buka kurung, number, tutup kurung. Selanjutnya, bagaimana penulisan rumus untuk menghitung total pendapatan bulan Maret? Nah, total pendapatan nih, berarti tambah nih, sama dengan C5 ditambah D5, karena Maret itu ada di 5, ada di baris kelima kolom C dan D. Yang terakhir nih, bagaimana penulisan untuk menghitung pajak bulan Januari? Pajak tadi sama dengan 1% dikali bintang. Nih, jangan terkecoh nih. Di sini ada kali ya, jangan terkecoh. Seharusnya bintang C3 karena bulan Januari ada di C3 pendapatan jasanya. Oke, terima kasih. Nah, untuk review itu tadi mengakhiri pembelajaran kali ini gitu ya. Jadi terakhir nih Ibu ingin memberikan tugas di Google Classroom. Oke, anak-anak harus mengerjakan ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Tugasnya, mengolah data dengan rumus matematika. Nah, di sini tadi Ibu menjelaskan materi PPT, sudah Ibu berikan. Tadi juga Ibu menjelaskan praktik spreadsheet, sudah Ibu berikan ya. Di sini bisa dilihat. Tugasnya ada di sini filenya. Teknis mengerjakannya, 1, kerjakan secara individu. Ayo, jangan bareng-bareng nih ngerjainnya. Yang kedua, kerjakan secara teliti dan hati-hati. Yang ketiga, akan ada pengurangan poin bagi siswa yang telat mengumpulkan. Jadi di sini Ibu tunggu sampai tanggal 21 Juni jam 4. Nanti kalau ada yang telat 1 menit, Ibu akan kurangkan poinnya. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Jelas, Bu. Oke. Nah, itu udah di akhir pembelajaran nih. Sebelum ditutup, Ibu izin mendokumentasikan untuk laporan pembelajaran. Boleh semuanya senyum? Oke, terima kasih anak-anak. Cukup sekian nih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Minggu depan kita akan mempelajari mengolah data dengan rumus statistika. Nah, Ibu yang menutup doa ini, doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak yang telah hadir di pembelajaran Ibu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu Bu. Nurul. Sama-sama, Nak. Jangan lupa kerjakan tugasnya.